Anda masih bersama kami dalam segmen Perbincangan Sapa Manado. Saudara, kita akan membahas topik yang sangat menarik. Tapi sebelumnya pasca pemilu ya, MK telah menerima gugatan dari paslon 01 dan 03 yang menolak hasil dari pemilu ini. Pemilu 2024 ya. Dan sidang memang sudah dilaksanakan dan saksi-saksi sudah dihadirkan. Nah, saat ini kita tinggal menunggu sidang keputusan MK yang akan dilaksanakan pada 22 April 2024 mendatang. Nah, itu minggu depan ya. Nah, kira-kira seperti apa hasilnya? Dan kita di sini di studio Sapa Manado sudah kedatangan tamu. Beliau adalah seorang pengamat politik. Apa kabar, Mener Jovano Alfa Palenewan? Ya, puji Tuhan, baik. Baik ya, mantap ya. Beliau ini adalah seorang pengamat politik dan juga dosen dari satu perguruan tinggi di Universitas Sam Ratulangi. Ya, kita akan membahas ya, Mener. Seperti prolog saya tadi, pasca pemilu ya, ada gugatan yang sudah kita saksikan bersama-sama karena itu terbuka. Nah, kira-kira menurut Anda, bagaimana pendapat Anda dengan gugatan yang dilaksanakan, yang telah dipaparkan oleh tim hukum paslon 1 dan 03 selama ini? Ya. Kita ketahui bersama bahwa pasca penetapan dari KPU, maka dalam tahapan pihak kubu-kubu yang merasa dirugikan itu diberikan kesempatan untuk gugat di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan itu merupakan jalur yang konstitusional. Dan juga sekali lagi itu masuk dalam tahapan. Nah, kalau kita melihat fakta persidangan dari kubu 01 dan kubu 03, itu 3 poin besar yang mereka gugat. Yang pertama yaitu bicara tentang etika, ethics. Yang kedua bicara tentang politisasi bansos. Dan yang ketiga yaitu bagaimana penempatan PJ di berbagai daerah. Dan bagi mereka bahwa itu dapat menimbulkan satu hasil dalam pemilu yang dianggap curang. Gitu. Nah, kira-kira dari ketiga hasil itu, dari ketiga yang diungkapkan oleh paslon 1 dan 3, itu relevankah dengan hasil pemilu menurut mata Anda sebagai seorang pengamat? Memang kalau kita melihat ya, semua orang kan punya tafsir yang berbeda-beda ya terkait pengalaman-pengalaman yang ada. Memang dari ketiga isu itu kan yang digugat oleh 01 dan 03 ke MK, tetapi kalau kita melihat bahwa sebagian besar itu merupakan terjadi di dalam sebelum penetapan. Berarti bisa dimaknai bahwa ini adalah sengketa proses, kan gitu. Nah, kalau kita bicarakan sengketa proses, maka otomatis ini menjadi ranah daripada Bawaslu, kan gitu. Kalaupun memang seadanya memang terkait juga dengan ada pelanggaran etik, maka kan di KPP juga di situ. Nah, tetapi ada upaya-upaya hukum yang menurut hemat saya dari 01 dan 03 bagi MK bahwa ini adalah merupakan satu bentuk TSM, pelanggaran yang TSM. Gitu. Seperti itu ya? Bisa mungkin Anda lebih paparkan lagi, lebih detail mungkin. TSM ini menurut Anda seperti apa ini? Ya, jadi maksudnya kalau terstruktur itu kan bahwa di mana penyelenggara pemilu itu dia bekerja kepada satu paslon. Gitu. Bahkan juga mengerakkan pemerintahan atau birokrasi yang ada. Dan juga sistematis itu maksudnya bahwa ini dilakukan secara menyeluruh dan dikoordinasi dengan jelas. Kalau masif itu terjadi di seluruh TPS kan gitu. Nah, jadi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh 01 dan 03, mereka menggugat kepada KPU kan. Jadi mereka ini kan menggugat KPU bahwa ternyata hasil daripada ini mereka tidak terima dan mereka menganggap bahwa hasil ini ada kecurangan kan gitu. Ya, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, itu yang diangkat ya. Dari bukti-bukti yang diungkapkan oleh paslon 1 dan 03 ya selama sidang. Apakah Anda melihat ada kaitannya
dari TSM ini dengan bukti-bukti yang diangkat oleh 01 dan 03? Kalau kita bicara tentang bukti ya, maka otomatis kalau dalam konteks TSM, maka itu kan sangat kuantitatif kan itu, dan agak sulit juga kalau kita mau membuktikan secara kualitatif kan gitu. Apalagi pembuktiannya harus di MK, kan kita ketahui bersama bahwa MK itu pembuktinya harus jelas kan gitu. Secara formil dan juga materinya harus jelas. Jadi itu siapa, kapan, di mana itu harus jelas. Jadi tidak bisa mengawang-awang gitu. Nah, akan tetapi kita perlu mengapresiasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang ada yang menarik di sini bahwa MK kan ini bersidang, jadi hanya 8 hakim MK, yang seharusnya kan 9. Tapi kan ketika MK menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman, maka hanya 8 hakim. Tidak diikut sertakan. Hanya 8 hakim yang ikut memutus untuk sengketa Pilpres ini. Nah, meskipun ada juga yang bertanya, lantas 8 hakim kok bisa? Kalau macam seandainya 8 hakim ini genap dong, tidak bisa ambil keputusan. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat bahwa di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas bahwa di mana posisi ketua, nah itu dihitung sebagai 2 suara kan? Ya, 2 suara lebih daripada kalau misalnya dia win-win solution, win-win dalam 50-50 gitu. Jadi tidak menjadi masalah kan gitu. Nah, akan tapi kalau kita melihat bahwa upaya-upaya progresif yang diambil oleh MK ini merupakan satu upaya yang baik untuk membangun kembali citra MK. Sehingga ketika pada waktu MK memutus tentang sengketa Pilpres pada tanggal 22, maka semua bisa menerima dengan besar hati. Baik, saya panggilnya Mener aja ya. Mener, kita sudah membahas sebagian ya. Sebagai pembuka mungkin perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi kita masih akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Dan tetaplah Anda bersama kami. Kami masih akan kembali dengan perbincangan yang akan lebih masuk ke dalam lagi topik pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami dalam segmen perbincangan di Sapa Manado pada pagi hari ini. Dan kita masih membahas tentang sidang MK yang masih berlangsung saat ini dan akan mendapatkan keputusan akhir pada tanggal 22 April mendatang, yaitu pada minggu depan. Dan kita bersama dengan seorang pengamat politik Sulawesi Utara, Mener Jovano Alfa Palenewan. Mener, kita tadi membahas sedikit di awal tentang proses MK tersebut ya. Dan Mener, nah ini permintaan para penggugat ini adalah untuk melakukan pemilu kembali ya, melakukan pemilu ulang. Nah, secara hukum, apakah itu mungkin untuk dilakukan kembali? Tentu di situ ada banyak sekali faktor-faktor yang menentukannya. Kalau dari mata Anda seperti apa? Ya. Kita melihat saja pengalaman ya yang terjadi pasca reformasi ketika MK dibentuk. Ketika pada tahun 2004 ya, SBY dan Megawati itu berkompetisi dan SBY menang, maka Mega tidak menggugat SBY di MK. Jadi yang memenangkan Pilpres itu adalah SBY. Tetapi kalau kita melihat tahun 2009 sampai 2019 terakhir, maka dalam Pilpres itu semua mengajukan gugatan di MK. Dan setiap gugatan yang diajukan oleh para pemohon berdasarkan pengalaman, MK tidak pernah menerima gugatan mereka. Arti kata bahwa tidak pernah dilaksanakan pemilu ulang. Arti kata bahwa MK berkeyakinan bahwa semua itu sebagian besar adalah sengketa proses.
Nah, ketika ditanyakan bahwa apakah ada peluang, nah ini kan kita bicara ini kan peluang untuk saat ini saat ini ya. Jadi peluang otomatis kalau kita bicara peluang itu tergantung daripada bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh pemohon kan gitu. 01 dan 03 terkait dengan alat-alat bukti yang ada. Apakah itu bisa meyakinkan para majelis, para hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, sehingga itu menjadi keyakinan bagi hakim dalam memutus bahwa ini apakah diterima gugatan mereka untuk dilaksanakan pemilu kembali dengan mendiskualifikasi 02. Nah, kalau berdasarkan pengalaman maka itu sulit. Kan gitu. Sulit ya. Baik, benar. Anda telah mengatakan sulit. Nah, dalam situasi-situasi seperti apakah kira-kira hakim-hakim di MK ini akan meluluskan suatu gugatan dari paslon? Apakah ada situasi-situasi khusus yang bisa membuat mereka meluluskan gugatan, atau memang sampai kapanpun jika ada gugatan tidak akan diluluskan oleh MK? Ini semua kan kalau menurut hemat saya dalam konteks politik ya, kita lihat bahwa ini semua tergantung daripada kekuatan-kekuatan yang ada dan bahkan juga kepada pembuktian. Dan memang pembuktian ini kan tidak gampang kan gitu. Dan kalau kita melihat pembuktian alat bukti yang ada di MK itu kan harus terang, harus jelas kan gitu. Jadi tidak bisa hanya sekedar menduga-duga kan gitu. Nah, jadi kalau macam seandainya MK juga menurut hemat saya berkeyakinan bahwa ini semua tidak mempengaruhi hasil contohnya, maka saya rasa sulit. Gitu. Pembuktian ya yang paling utama di sini ya. Apakah menurut Anda di sidang baru-baru ini pembuktiannya sudah kuat untuk membuat MK merubah, mungkin mengulangi kembali pemilu, atau masih kurang kuat menurut Anda? Kalau saya hanya melihat ya dari sisi proses yang ada, maka hemat saya apa yang menjadi gugatan dari para pemohon sebetulnya itu adalah dalam tataran sengketa proses. Dan sekali lagi hakim MK pasti akan memutus menurut kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Itu saja. Jadi agak sulit ya kalau memang sengketa proses ya. Itu harus benar-benar dibuktikan bahwa memang terstruktur, sistematis dan masif itu memang pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilu seperti itu ya. Apalagi gini ya, kita perlu memikirkan bahwa pemilu ini kan hanya salah satu prosedural. Kalau seandainya pemilu ini diulang, kita perlu memikirkan secara sederhana ya, bagaimana dengan situasi kondisi yang ada di masyarakat. Bisa saja kan menimbulkan kekacauan, konflik yang makin meluas. Oleh sebab itu, maka kita harus melihat bahwa putusan daripada MK ini, dia betul-betul memang menimbulkan sebuah kepastian. Kepastian bagi masyarakat, dan sekiranya kepastian ini menimbulkan rasa adil. Dan rasa adil inilah yang nantinya harus diterima oleh masyarakat. Dan juga MK harus memikirkan bahwa pengambilan keputusan ini, putusan yang diambil betul-betul ialah putusan yang berdasarkan fakta, dan dengan harapan ini nantinya akan menjadi sebuah pembelajaran secara politik dalam pembangunan politik dan hukum yang ada di Indonesia. Ya, baik. Luar biasa ya, memang tidak, ini kayak lagu ini kayaknya, benar. Tak segampang itu ya. Tak segampang itu. Jadi memang harus benar-benar, memang pembuktiannya harus kuat benar-benar ya, sehingga membuat hakim-hakim itu di MK bisa memutuskan ini untuk diulang kembali atau tidak. Dan salah satu gugatan dari paslon 1 dan paslon 3 itu menganulir cawapres Gibran. Tapi kalau mau ikut, mau ulang ya ulang, tapi cawapresnya lain. Bisakah itu seperti itu? Kok sampai seorang yang pintar-pintar ya, tim hukumnya bisa sampai ada keluar gugatan seperti itu? Mungkinkah itu dikabulkan? Kalau itu menurut Mas itu sangat sulit ya, karena memang situasinya saat ini kan semuanya kan sudah jelas, itu diputus dalam sebelum pelaksanaan pemilu, penetapan hasil. Jadi semua itu adalah dalam sengketa
proses. Kalaupun memang ada keberatan waktu itu, mengapa tidak langsung mengajukan gugatan pada saat itu kan gitu. Tetapi kan MK kan sudah menetapkan itu sebagai sebuah norma. Jadi artinya untuk menjadi rujukan bagi KPU untuk mencalonkan daripada Gibran. Ya, sudah debat bersama-sama. Sudah berjalan. Sudah berjalan prosesnya, tapi ternyata oke-oke aja waktu itu. Kenapa di akhir ini ada seperti itu ya? Dan kita masih akan membincangkan ini ya, karena ini sangat menarik. Tapi mungkin waktu kita untuk jeda sejenak, Mer. Jadi kita harus istirahat dulu, dan kita masih akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah Anda bersama kami dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Anda masih bersama kami di segmen perbincangan, masih sangat menarik perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita membahas tentang jelang putusan perkara hasil pemilu 2024 minggu depan. Kita akan mendengar hasilnya yang akan diputuskan oleh MK. Apakah kita harus melakukan pemilu kembali atau tidak, itu nanti kita akan dengar pada minggu depan. Tapi kira-kira seperti apa hasil dan perjalanan sidang? Kita membahas ini tentang seorang pengamat politik Sulawesi Utara, Mener Jovano Alfa Paledewan, ya, Mener. Dan Mener, ini dalam sidang baru-baru ini sangat menarik karena sampai harus menghadirkan 4 orang menteri dari kabinet Pak Jokowi ya. Nah, apakah ini keterangan dari para menteri ini bisa mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan dari keputusan para hakim atau seperti apa? Ya, jadi setiap mereka yang hadir di MK, baik saksi ahli dan juga siapapun yang hadir memberikan keterangan, otomatis itu dianggap perlu oleh majelis ya, untuk mendapatkan sebuah keterangan. Nah, ketika hadirnya 4 menteri ini, sebenarnya ini merupakan sebuah langkah yang bagus ya bagi MK. Arti kata ketika ada pemohon yang mengajukan untuk menghadirkan 4 menteri ini dan hakim mengabulkan itu untuk mendengarkan keterangan dari mereka, ini merupakan langkah yang progresif. Untuk apa? Untuk supaya nantinya bahwa mahkamah itu bisa mendapatkan keterangan yang komprehensif. Apakah terkait dengan bansos dan juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang lain. Nah, kalau kita kan melihat bahwa ketika MK berpendapat bahwa mereka yang hadir, contohnya para menteri itu memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan oleh para menteri itu dianggap baik, maka MK juga bisa berpendapat bahwa apakah ini bisa menjadi pertimbangan bagi 02 KPU atau juga untuk memberikan satu keberpihakan kepada 03 atau 01 kan gitu. Ya. Jadi hemat saya begini, kehadiran para menteri ini sebenarnya merupakan sebuah langkah progresif dari Mahkamah Konstitusi, supaya ketika MK memutus sengketa Pilpres ini, maka rakyat percaya terkait dan terhadap putusan MK. Gitu. Baik, jadi menurut hemat Anda, keterangan yang sudah diberikan oleh 4 menteri ini memang positif berarti ya? Sangat positif untuk menentukan hasil pemilu nanti. Baik. Dan ini nanti kan MK akan segera memutuskan ya, pada tanggal 22 April. Ya, ini putusan MK ini apakah putusan yang mengikat atau final gitu? Ya, memang putusan MK ini kan putusan yang final dan mengikat. Jadi ketika MK telah memutus, maka ini harus diterima oleh semua elemen masyarakat Indonesia, baik yang kalah, yang menang, harus menerima apapun itu. Karena ini merupakan sebuah langkah konstitusional, kan gitu.
kita ketahui ya bahwa di MK sekarang ada 278 gugatan. Kalau tidak salah 268 itu adalah gugatan dari DPR RI dan juga DPRD. Dan 12 itu dari DPD dan 2 yaitu Pilpres dari 01 dan 02. Nah, bayangkan kalau kita melihat ini kan beban kerja daripada MK ini kan cukup luar biasa kan gitu. Tetapi 14 hari kerja yang diberikan kepada MK untuk memutus sengketa Pilpres ini, kami tentunya berharap bahwa MK itu dapat memutus dengan baik. Kan gitu. Sehingga nanti putusannya itu dapat diterima. Makanya saya juga berpendapat bahwa ketika ada putusan daripada MK, inilah yang akan menjadi kepastian bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa inilah pemimpin kita. Baik, ini kan prosesnya kurang lebih 14 hari ya. Prosesnya sudah berjalan, para kuasa hukum sudah membeberkan hasil-hasilnya dan juga para kuasa hukum 01, 03 maupun 02 ini sudah memberikan argumen masing-masing. Nah, dari proses yang sudah berjalan ini, menurut Anda kira-kira putusan MK akan seperti apa? Ya, kalau semua kan kita kembalikan ke majelis ya, kan semua kan itu kan adalah keyakinan daripada mahkamah untuk memutuskan. Tapi kalau melihat daripada, ini menurut hemat saya, dalam perspektif politik ya, kita melihat bahwa di dalam MK itu merupakan sebuah tahapan. Dan tahapan itu harus dilalui sebagai bentuk kita tunduk kepada konstitusi. Nah, bagaimanapun siapa yang menang, siapa yang kalah, itu nomor 2. Yang nomor 1 ialah bahwa kita harus berproses sesuai dengan konstitusi. Bahwa pembuktian-pembuktian yang diajukan oleh para pemohon itu harus dengan jelas. Dan kita juga harus dengan sabar. Karena ingat, sekali lagi saya sampaikan tadi, bahwa pemilu ini hanya merupakan sebuah alat. Dengan harapan bahwa pemilu ini kan dengan kita berproses di MK ini, tujuan kita yaitu membangun sebuah peradaban. Bagaimana kita hidup secara etis di dalam berbangsa dan bernegara. Dan ke depan kita juga akan membangun satu pembangunan politik, pelembagaan politik yang lebih kuat. Itu yang kita kejar. Nah, jadi kalau terkait tentang siapa yang menang, yang kalah, atau apakah MK akan menerima atau menolak gugatan, ya kita kasarkan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, bahwa MK dalam konteks Pilpres ya, MK sering menolak gugatan daripada pemohon. Kalau pilkada pernah MK mengabulkan daripada seperti terjadi di Kota Waringin kan gitu. Di beberapa tempat itu MK mengabulkan para pemohon. Gitu. Tapi tentu saja dengan bukti-bukti yang sangat jelas ya, yang gitu. kuat. Iya. Baik. Jika kemudian putusan hakim adalah menolak gugatan ya, yang berarti kan di sini KPU menang ya. Nah, berarti itu sudah final kah? Ya. Atau masih bisa lanjut lagi atau untuk apa? Sudah final. Sudah final. Jadi ketika kan sama dengan waktu pas kita mencoba untuk membaca pengalaman tahun 2004. Ketika Megawati tidak mengajukan gugatan di MK. Nah, meskipun Megawati tidak mengajukan gugatan di MK, maka MK harus memberikan satu keterangan bahwa tidak ada gugatan dan oleh sebab itu sesuai dengan putusan daripada KPU, ke pleno KPU bahwa SBY yang menang. Nah, sama juga ketika pada waktu telah berproses di Mahkamah Konstitusi dan ketika ada putusan bahwa ini gugatan mereka ditolak atau diterima, maka itu sudah final. Selesai sudah. Kalau sudah selesai, tindak lanjutnya ialah tinggal menunggu tanggal 22 April untuk pelantikan. Semoga yang terbaik ya. Oktober untuk pelantikan. Semoga yang terbaik ya. Nah, ini benar. Sedikit saja mungkin saya akan menanyakan pandangan dari benar. Ini barusan ada pengusulan ya yang diajukan oleh Ibu Megawati jelang putusan MK tentang
amicus curiae. Nah, itu seperti apa mungkin? Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit apa itu dan maksudnya seperti apa? Apakah itu mempengaruhi atau apa? Jadi kita harus memahami bahwa MK ini merupakan lembaga yang mandiri. Dalam konteks trias politika, MK itu merupakan salah satu kekuasaan yudikatif. Nah, kita tidak melihat bahwa Megawati mengintervensi, tidak. Tetapi kita berpikir secara lebih besar, maka itu hanya sebagai ekspektasi daripada elit saja. Dengan harapan bahwa MK itu memutus suatu putusan itu lebih arif, bijaksana, dengan melihat berbagai situasi. Gitu. Ya, memang intinya mungkin Megawati ingin para hakim adil ya dalam keputusan, tapi agak abu-abu itu adil oleh yang ini adilnya seperti apa, pihak yang satu adilnya seperti apa. Tapi saya harap ini yang terbaik ya. Benar, mungkin yang terakhir mungkin ada berapa puluh detik, 30 detik Anda mungkin bisa menyapa warga negara Sulawesi Utara hingga Indonesia mungkin bagaimana harusnya bersikap dalam menerima keputusan tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat harus lebih berbesar hati. Apapun itu yang menjadi putusan daripada Mahkamah Konstitusi, kita harus lebih berbesar hati. Karena sekali lagi yang kita kedepankan ialah bagaimana sebenarnya proses dalam bernegara. Sikap kenegarawanan baik tingkat elit dan juga massa itu harus betul-betul ada. Dan kita harus memahami bahwa negara ini merupakan negara demokrasi yang dibangun berdasarkan Pancasila. Maka etik yang selalu kita dengung-dengungkan, itulah yang menjadi dasar kita. Dan yang kedua, dengan harapan bahwa dari setiap proses yang dijalani dalam proses politik ini, baik dari pencalonan sampai kepada penetapan, bahkan juga sampai kepada ini PHPU, ini perlu ada pembelajaran bagi kita semua. Sehingga nanti ke depannya kita perlu ada pelembagaan politik yang lebih kuat, yang lebih modern, sehingga adanya civic culture, adanya budaya yang betul-betul bisa membuat kita lebih maju dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, jadi intinya kita harus legowo dan menerima apapun itu keputusan MK, karena pastinya itu sudah melalui proses yang rumit dan yang pasti yang terbaik untuk bangsa ini ya. Terima kasih Mener Jovano Alfa Paleneo sudah datang di studio Sapa Manado. Sukses terus, tetap semangat. Makasih. Baik. Dan demikian berakhirlah seluruh perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum kita berpisah, ini ada kata-kata motivasi untuk Anda. Saudara, itu tadi kata-kata motivasi untuk kita semua ya. Semoga menambah semangat untuk kita menjalani sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Edward Siwi beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.